Selamat siang Bu Heni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Harasil, Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Heni. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu Heni ya? Iya, benar. Apakah Bu Heni sudah siap? Insya Allah saya siap Bu. Alhamdulillah. Nah, baik terkait tugas kita yang melakukan coaching, saya sebagai supervisornya, Bu Heni sebagai coach, dan Pak Oto sebagai coachnya ya? Iya, Oke, saya mau tanya ke Bu Heni, apakah Bu Heni sudah menyiapkan bibit penilaian melakukan coaching tersebut? Sudah saya siapkan. Sudah ya? Terus, saya ingin menanyakan nih, kalau sudah, kira-kira Bu Heni dalam proses coaching nanti, apa nih yang mau dikembangkan? Dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan dalam prosesnya. Yang pertama, saya akan menanyakan kabar dari coachee tersebut. Kemudian saya ingin menanyakan atau mengidentifikasi permasalahannya, lalu menanyakan rencana aksi apa yang akan dilaksanakan, dan menguatkan aksi nyata yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan si coachee tersebut. Bagus banget ya Bu Heni ya tadi ya. Nah, nanti kan saya akan melakukan observasi nih dengan Bu Heni sebagai coach dan Pak Oto sebagai coach. Saya yang ingin tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Heni kembangkan dalam coaching tersebut? Kompetensinya yaitu ada 3 Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, bagus ya itu. Dari 3 kompetensi tersebut, saya ingin tanya ke Bu Heni, itu yang lebih Bu Heni ingin kembangkan lebih spesifik lagi dalam coaching apa? Yang ingin saya kembangkan sepertinya kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh ya? Jadi dengan kehadiran penuh kita bisa mendengarkan secara aktif apa permasalahan dari coachee, penjelasannya, sehingga kita akan bisa memberikan umpan balik kepada coachee untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Oh, oke, baik. Berarti Bu Heni memilih bagian presensi ya. Nah, dalam presensi itu yang ingin dikembangkan lagi, berarti ingin dikembangkan lagi ya Bu Heni ya? Iya, benar. Oh, benar. Oke, baik. Terakhir ya Bu Heni ya. Bu Heni, apa nih yang Bu Heni inginkan dalam coaching ini? Yang saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin coachee atau nanti Pak Oto bisa mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya persilakan Bu Heni untuk melakukan coaching dengan Pak Oto ya. Kemudian saya harap saya sebagai supervisor, saya harap Bu Heni dalam melakukan coaching tersebut ada alur tirta di sana. Kemudian tadi Bu Heni lebih spesifiknya ke presensi ya. Nah, jadi Bu Heni punya gambaran mana yang biasa saja, apakah sudah biasa saja atau biasa melakukan peningkatan nih ketika melakukan coaching tersebut. Selamat melakukan coaching ya Bu Heni ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu. Siang. Selamat siang Pak Oto, apa kabar hari ini Pak? Selamat siang Bu Heni, saya sehat-sehat aja Bu Heni. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan coaching ya Pak ya. Kira-kira nih apa yang ingin Bapak ceritakan? Saya pertama sekali berterima kasih ya kepada Ibu Heni yang telah meluangkan waktunya dan bersedia mendengarkan permasalahan saya. Begini Bu Heni, saya ada permasalahan sedikit dalam kelas. Sebagai guru di kelas, saya mengalami kesulitan mengajar PPKN. Ketika mengajar di kelas, siswa-siswa saya di kelas itu lebih tertarik bermain dan ngobrol ketimbang memperhatikan pembelajaran. Itu permasalahan saya Bu. Oh, jadi saya ambil kesimpulan bahwa siswa Bapak belum sepenuhnya ikut dalam pembelajaran Bapak yang masih ingin bermain seperti itu ya Pak ya? Iya, kurang lebih begitu. Jadi baik, jadi masalahnya lebih kepada proses pembelajaran ya Pak ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kira-kira apa ya yang ingin Bapak
Apa yang diinginkan Pak Otto dari hasil diskusi kita ini? Ya, saya menginginkan mencari solusi dari permasalahan saya ini. Kemudian saya merasa bingung bagaimana ya menghadapi kelas yang siswanya lebih tertarik bermain dan ngobrol ketimbang memperhatikan pembelajaran seperti pembelajaran PPKN ini, gitu. Oh begitu. Coba Pak Otto ceritakan lagi lebih spesifik bagaimana kejadian saat pembelajaran di kelas Pak Otto. Jujur saja ya Bu, saya merasa bingung ketika saya mencoba untuk memberikan pembelajaran. Mereka lebih suka ngobrol. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian mereka, namun mereka tetap saja sulit untuk membuat fokus pada pembelajaran saya. Oh seperti itu. Jadi siswanya Pak Otto masih belum fokus untuk mengikuti pembelajaran Pak Otto. Nah jadi bagaimana ya menurut Pak Otto cara Pak Otto untuk menarik respon siswa itu? Jadi meskipun sudah mencoba begitu ya Pak ya, berbagai cara masih sulit untuk mendapatkan respon yang baik dari siswa. Benar begitu Pak? Iya Bu. Jadi kira-kira nih untuk menarik perhatian atau respon dari siswa dalam pembelajaran, apa harapan Pak Otto terhadap partisipasi siswa? Harapan saya sih lebih suka jika siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya ingin menciptakan suasana di mana mereka itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas di kelas lainnya. Oh begitu. Jadi Bapak menginginkan siswa itu berpartisipasi aktif dalam kelas Bapak, begitu ya Pak? Iya, itu harapan saya. Baik, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut dalam waktu dekat ini Pak? Menurut saya akan mencoba merubah pendekatan pembelajaran, mungkin dengan mengadakan kegiatan yang lebih interaktif dan menarik bagi mereka, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti mungkin video games, kemudian model-model pembelajaran discovery learning. Seperti itu. Menurut saya sangat bagus ya Pak ya, sudah membuat pembelajaran yang lebih aktif lagi dengan video dan pembelajaran discovery learning. Nah selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan memulai pembelajaran ini? Saya merencanakannya minggu depan. Oh seperti itu. Dan siapa kira-kira yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan pembelajarannya ini Pak? Nantinya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Oh iya, baik. Jadi Bapak tadi sudah mendapatkan solusi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian sudah mendapatkan teman sejawat untuk membantu melaksanakan aksi nyata Bapak tersebut. Nah, jadi kita sudah selesai nih dalam proses coaching. Sekarang ini yang saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan proses coaching ini. Saya sudah merasakan lega ya Bu ya. Jadi dari saya tadi ada permasalahan ini menjadi agak sedikit lega, dan karena tentu itu gara-gara sudah mendapatkan solusi dari apa yang saya alami. Saya merasa lebih menyenangkan menurut saya gitu. Iya, saya juga merasa senang karena Pak Otto sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak, dan selanjutnya saya menunggu cerita dari Bapak lagi setelah Bapak menjalankan rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, nantinya saya akan kasih info. Saya akan kabari. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas coaching kita kali ini. Semoga bisa berjalan lancar. Terima kasih ya Pak Otto. Terima kasih juga Ibu ini yang sudah mendengarkan permasalahan saya dan memberikan banyak masukan dengan permasalahan saya, sehingga saya bisa menimbulkan motivasi atau solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih Ibu ini. Sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Otto dan Bu Heni selaku Bu Heni selaku coach,
dan Pak Oto selaku coach ya. Iya. Nah, tadi yang saya lihat dari coaching Bu Heni ke Pak Oto itu sudah terlihat jelas alur tirtanya, ada identifikasinya, ada tujuannya, ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya ya. Kemudian Bu Heni juga tadi lebih spesifik katanya ke presensi ya. Iya. Jadi itu udah nampak sekali bagaimana Bu Heni mendengarkan dengan baik, terus jadi pendengar yang setia. Pak Oto juga merasa nyaman dan merasa lebih terbuka dalam berbicara ya Pak Oto ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Heni ini, selaku coach, menurut Bu Ibu, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari Pak Oto? proses Ya. proses coaching kami tadi, Pak Oto sudah menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dia dapatkan, sudah membuat rencana aksi dan akan didampingi oleh teman sejawatnya untuk melaksanakan tanggung jawab dari aksi nyata yang akan dilakukan. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi yang akan Pak Oto lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Iya. Kemudian tadi Ibu Heni sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presensi tadi. Tadi saya udah lihat Bu Heni sudah hadir penuh dalam coaching Pak Oto sebagai coachingnya. Terus di sini saya juga mengamati bahwa Bu Heni sudah melakukannya dengan baik. Karena yang saya lihat di situ Bu Heni sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian membuat coaching lebih terbuka nih, lebih merasa nyaman untuk berbicara dengan coachnya, kemudian dapat menggali solusi tadi yang Pak Oto, permasalahan dari Pak Oto bisa menggali solusinya, bagaimana Pak Oto sendiri yang memecahkan, menemukan permasalahan tersebut. Oke, dalam melakukan rencana aksi yang mungkin lebih maksimal lagi ya Pak Oto ya. Kemudian terima kasih juga buat Bu Heni untuk Pak Oto. Semoga praktik ini berjalan ke depannya lebih baik lagi. Terus apa yang diperhatikan kayak kompetensi tadi, tercipta solusi dari permasalahan tersebut. Iya. Terima kasih Bu Heni. Terima Sama-sama, kasih Bu. Pak Oto. Sama-sama. Kita sampai jumpa lagi ya. Mungkin kita bisa diskusi lagi ya lebih lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Selamat siang, Bu Rasim. Siang Pak Oto. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Oto bagaimana kabarnya? Sangat baik. Masih semangat, Bu? Semangat Pak. Oh, oke lah. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya? Iya, rencananya saya mau melakukan coaching Pak dengan Ibu Heni. Dengan Ibu Heni? Iya Pak. Oh, apakah persiapan yang sudah Ibu persiapkan? Yang jelas persiapan di awal waktu ini saya benar-benar sudah siap. Sepakat bahwa hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Heni. Kemudian di tempat ini mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Saya melakukan coachingnya. Amin. Dari persiapan Ibu, apa kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Seperti yang kita ketahui Pak, ada kompetensi 3 itu seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, Iya. sama saya membuat pertanyaan yang secara terbuka. Oh, jadi sudah dipersiapkan dulu ya. Mudah-mudahan nanti kompetensi itu bisa keluar nanti ya, Bu. Insya Allah Pak. Dari ketiga kompetensi tadi, apa ya nantinya Ibu fokuskan sebagai coach? Sebenarnya ketiga-tiganya penting ya Pak Oto ya, seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Tetapi saya di sini juga akan aktif memberikan umpan balik pertanyaan dan seperti mendengarkan permasalahan dari Bu. Oh, jadi kehadiran penuh dan memberikan umpan balik yang ingin nanti Ibu coba terapkan nanti ya, Bu ya? Iya betul Pak. Oh, apa kira-kira indikator atau harapan Ibu nantinya? Harapan saya semoga coaching berjalan dengan lancar ya Pak Oto ya. Saya juga bisa menyampaikan, Bu Heni juga bisa menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Kemudian Bu Heni juga bisa mencari solusi nih dari permasalahan dalam coaching kita. Oh, harapannya Ibu ini menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya, Bu ya? Iya Pak. Baiklah kalau begitu Ibu, saya mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobservasi kegiatan Ibu nanti ya. Oke siap Pak Oto. Saya izin ya Pak Oto ya, saya panggil Bu Heni. Iya silakan. Iya. Bu Heni silakan. Selamat siang Pak Oto, Bu Harasi.
Selamat siang Ibu Heni. Apa kabar Ibu Heni hari ini? Sedikit pusing Bu saya hari ini. Oh, pusing. Kenapa? Sebenarnya saya ingin cerita dan curhat nih sama Bu Harasi. Boleh Bu Heni, mau ada apa yang mau disampaikan pada saya? Boleh cerita? Begini Bu, saya kan sekarang pegang kelas 4. Iya. Nah, yang saya pusingkan itu ternyata masih ada siswa kelas 4 yang belum bisa membaca Bu. Gitu. Jadi ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Apakah sudah ditelusuri Bu Hen, kenapa si anak ini tidak bisa membaca? Udah kelas 4? Iya benar Bu, saya sudah bertanya kepada gurunya sebelumnya, guru kelas 3-nya. Memang siswa ini belum bisa membaca dikarenakan beberapa faktor. Iya. Nah, jadi ada juga yang memang sudah dari kelas 3 itu, di kelas 3 aja dia sudah tinggal kelas. Jadi tidak mungkin di kelas 4 ini dia harus ditinggalkan lagi. Oh begitu. Lalu menurut pengamatan Bu Heni ini, mengapa sih anak-anak itu tidak bisa membaca? Setelah saya amati, saya lihat background dari keluarganya ya. Kebanyakan mereka itu broken home Bu. Jadi ibu dan ayahnya pisah sehingga mereka tuh tidak ada yang memperhatikan. Kemudian ada juga yang tinggal dengan kakek dan neneknya Bu. Ya namanya kakek dan nenek pasti tidak terlalu over untuk pendidikannya. Kemudian ada juga yang orang tuanya sibuk bekerja, jadi tidak ada waktu untuk mengurusi anaknya. Berarti permasalahan keluarga ya Bu Heni, lebih banyak ya Bu Heni. Nah, kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Bu Heni harapkan pada murid-murid? Saya tentu mengharapkan siswa kelas 4 itu sudah bisa membaca, karena kan pembelajarannya sudah tinggi Bu, jadi sehingga anaknya ini tidak ketinggalan saat proses pembelajaran. Oh begitu. Apakah ada nih Bu Heni yang lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya benar Bu. Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk melakukan melakukan les gitu, memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa secara gratis. Kemudian saya akan melakukan komunikasi yang intens kepada orang tuanya, sehingga saya bisa memberitahu bahwa siswa ini perlu nih untuk belajar. Seperti itu. Bagus sekali itu Bu Hen. Apakah metode tadi ada yang pernah tercapai nggak keberhasilannya? Iya benar, ada Bu. Di kelas sebelumnya saya pernah melakukan kerjasama dengan orang tua. Terus setiap saya melakukan penilaian sumatif gitu bukan Bu. Jadi saya memberikan hasil sumatif itu kepada orang tua. Jadi ketika orang tua melihat nih hasil dari sumatifnya rendah, otomatis kan orang tuanya langsung merasa gitu kan, kok bisa begini gitu kan. Jadi ketika saya minta hasil sumatifnya ditandatangan, orang tua murid ini melihat ternyata anaknya masih kurang. Selama ini kan mungkin karena kita tidak ada feedback kepada orang tuanya nggak tahu gitu anaknya ini udah mampu atau belum untuk mengikuti pembelajaran. Jadi dengan seperti itu saya harapkan dan sudah berjalan dengan baik. Bagus sekali itu Bu Hen. Kalau misalnya kita rating nih dari 1 sampai 10, itu tingkat keberhasilannya berapa ya Bu Hen? Ya, kalau dengan metode yang saya lakukan itu kira-kira tingkat keberhasilannya kurang lebih 7 sampai 8 lah. Karena kan kalau untuk maksimal itu tidak mungkin. Kan perlu proses yang panjang. Betul banget. Luar biasa. Jadi selanjutnya nih apa saja nih rencana Bu Heni atau langkah-langkahnya selanjutnya bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya saya akan mulai dengan melakukan les, memberikan pelajaran tambahan kepada siswa tersebut dan melakukan komunikasi yang lebih intens lah kepada orang tua. Seperti itu. Bagus sih. Kira-kira dalam gambaran Bu Heni tadi ya, kegiatan yang Bu Heni pengen tadi, itu siapa aja sih yang bisa membantu Bu Heni dalam menyusun atau merencanakan kegiatan tersebut? Sepertinya yang membantu saya itu pastinya rekan sejawat. Saya minta
observasi kali ya dari teman sejawat, kolaborasi dengan teman sejawat dan juga pastinya wali murid seperti itu. Kira-kira berapa lama nih waktu yang Bu Heni butuhkan dalam melaksanakan itu? Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 3 sampai 4 bulan, Bu. Karena kan ini namanya mengajarkan anak untuk membaca itu pasti butuh proses yang agak panjang. Iya, dan betul. juga harus konsisten. Betul sekali Bu Heni. Jadi kapan nih rencananya? Saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini ya. Iya. Kemudian komitmen apa nih yang Bu Heni lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Yang komitmen yang saya lakukan yaitu saya harus melaksanakan ini dengan serius dan juga tanggung jawab, serta saya harus mengupdate pembelajaran saya atau mengupdate diri saya untuk mau belajar dan mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan pada siswa sehingga siswa itu semangat gitu untuk masuk pembelajaran ke saya. Baik. Oke, baik Bu Heni. Ada nggak ya dari luar itu dukungan dari luar tuh seperti apa, ada nggak Bu Heni? Sebenarnya kalau dukungan dari pihak sekolah itu sudah ada ya Bu ya. Bapak rekan sejawat sudah mendukung, kepala sekolah juga sudah memberikan izin saya untuk melakukan les gitu kan. Mungkin dari diri saya aja, saya harus berusaha untuk melakukan ini benar-benar secara tanggung jawab dan continue gitu. Oke. Baiklah Bu Heni, semoga berjalan dengan baik. Terus perasaan Bu Heni setelah kita melakukan coaching ini bagaimana? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega dan saya merasa sangat senang sekali. Permasalahan saya tadi yang saya anggap itu beban sekali, sekarang alhamdulillah sudah saya temukan solusinya. Syukurlah kalau begitu ya. Berarti apakah ada hal lain lagi nih yang ingin Bu Heni sampaikan? Sepertinya tidak Bu, hanya itu saja. Cukup ya. Cukup. Ya, saya juga senang nih dengar cerita Bu Heni. Sama-sama kita semoga kita saling berbagi ya Bu Heni ya. Sampai jumpa nanti lagi. Mungkin kita bisa cerita-cerita lagi, bisa saling sharing lagi ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu Heni. Saya juga terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan permasalahan saya dan saya bisa sekarang lebih berpikir terbuka lagi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu Heni. Selamat siang. Permisi Pak. Iya, silakan Ibu. Baik, Ibu Harasil sudah selesai melakukan coachingnya. Sudah. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan coaching itu? Saya begitu senang ya Pak ya, apalagi Bu Heni melakukan menceritakan permasalahannya dengan secara alami, terus juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu. Saya merasa senang sekali Pak. Sudah menemukan solusi, itu yang paling penting. Iya, ya? benar Pak. Baik Ibu, kira-kira apakah indikator atau harapan tadi sudah tercapai Bu? Iya Pak, jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Heni tadi tentang apa yang dia rasakan dari permasalahan, jadi teringat solusi langsung nih Bu Heninya. Jadi saya sehingga tadi Bu Heni menemukan solusi yang dihadapi di kelas itu, saya juga merasa senang nih bisa memancing Bu Heni dan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oh gitu ya. Jadi begini Bu, tadi waktu Ibu Harasil melakukan coaching sama Ibu Heni, saya juga membuat catatan beberapa hal penting. Iya Pak. Saya lihat tadi obrolan tadi berjalan dengan santai, dengan bercanda tawa, tetapi tetap fokus pada permasalahannya. Kemudian Ibu mendengarkan juga dengan baik, saya lihat Ibu Harasil juga sudah merasakan apa yang Ibu Heni rasakan. Paling pentingnya menemukan solusi. Itu yang saya catat tadi. Baik Ibu, kira-kira apa kompetensi yang Ibu kembangkan nanti setelah melaksanakan coaching ini selesai? Jadi saya pengen saat coaching tadi saya sudah melakukan kehadiran penuh ya Pak, yang dalam mendengarkan secara setia, mendengarkan secara baik. Kemudian saya juga mendengarkan permasalahan yang Bu Heni sampaikan. Jadi saya mungkin yang perlu saya tingkatkan dalam diri saya itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Oh, berarti nunggu pertanyaannya supaya menggali kepada coachingnya, menemukan solusi begitu Bu ya. Okelah Ibu Harasil, terima kasih atas waktunya pada siang ini. Sama-sama Pak Oto. Jadi Pak Oto sudah memantau kegiatan coaching kita pada saat ini. Saya terima kasih kepada Pak Oto.
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga sudah memberikan kepada saya sebagai observer. Semoga kita semakin terlatih dan semakin lancar dalam menjalankan coaching ya. Iya, sama-sama. Sama. Selamat siang Pak Oto, apa kabarnya Pak? Selamat siang Ibu Rini, kabar baik. Pak, sebelum kita melakukan praktek coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, silakan. Yaitu ini untuk kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian dari proses coaching ini ya Pak ya. Iya. Baik Pak, nanti Bapak sebagai coach dan Bu Harafil sebagai coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai gitu ya Pak ya dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Itu ya Pak ya. Jangan lupa kita ini dalam proses coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching juga. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Pak ya, potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching? Jadi Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot buat coach saya. Oh begitu, baik. Pertanyaan kedua ya Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentu. Oh iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dimiliki oleh coach dalam proses coaching ini Pak? Ya, indikator yang saya inginkan yaitu di mana coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Oto, demikian dulu ya Pak observasi kita. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching dan akan saya perhatikan. Semoga proses coaching ini berjalan lancar. Amin, terima kasih ya Bu ya. Oke Bu, saya coba ya. Jadi kita mulai ya Ibu Rasul. Selamat siang Ibu Rasul. Siang Pak Oto. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga. Oke. Kemarin Ibu sampaikan ingin melakukan coaching ya Bu ya? Benar Pak, karena saya ada permasalahan yang saya sampaikan kepada Pak. Oh baik Bu. Namun kita ada waktu 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi dan untuk ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin sampaikan? Jadi begini Pak Oto, di sekolah saya ini banyak guru-guru ini yang masih pakai metode lama nih Pak Oto, masih zaman dahulu kala. Sedangkan kita ini kan zaman semakin canggih ya Pak Oto ya. Kita yang seperti walaupun kita sudah tua, walaupun sudah senior, harus teknologi harus lebih naik lagi ya Pak Oto ya ininya. Jadi saya pengen ini guru-guru ini adalah membuat materi itu lebih kreatif, lebih inovatif dalam membuat materi model pembelajaran itu lebih canggih gitu Pak Oto. Oh gitu ya Bu ya. Jadi saya garis bawahi tadi dari permasalahan Ibu yang Ibu sampaikan bahwa rekan-rekan guru ini pembelajarannya masih kurang atau bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul Pak, jadi kurang bervariatif, jadi masih pakai metode lama nih Pak Oto. Baik, kira-kira percakapan kita ini apa sih yang Ibu harapkan nantinya? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Pak Oto, khususnya pada penyampaian materi, kayak model pembelajaran, materinya seperti apa, lebih variatif gitu. Oh, berarti Ibu Rasim ingin adanya perubahan ya Bu ya? Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan dari Ibu atau yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin guru-guru senior atau guru-guru yang masih pakai metode lama tuh
menggunakan aplikasi yang lebih menarik gitu Pak Oto. Contohnya kayak Quizzes, kayak Canva, atau dengan model kayak Kahoot. Itu kan anak-anak lebih aktif dan lebih belajar pun lebih menyenangkan kan Pak Oto. Jadi saya pengen tuh guru-guru tuh bisa menggunakan aplikasi yang bikin penyampaian materi yang lebih menarik lagi. Oh, begitu Bu ya. Menginginkan guru-guru melakukan pembelajaran yang lebih variatif dengan bantuan media-media atau aplikasi pembelajaran ya Bu ya. Iya Pak. Nah, itu menurut Ibu Harasil merupakan cara yang ideal dan memiliki rating 10 mungkin ya Bu ya. Nah, kira-kira kondisi sekolah Ibu saat ini berada di rating berapa ya Bu ya? Kalau saya lihat sekolah saya ini masih di level 5 nih kayaknya. Soalnya banyak guru-guru senior masih pakai metode lama. Oh, jadi masih di rating 5 gitu ya Bu ya? Iya Pak. Oh, jadi menurut Ibu Harasil, Ibu ingin di sekolah Ibu ini melakukan perubahan sampai di rating berapa kira-kira? Saya pengennya sih di rating 7 ya Pak ya. Jadi kita nggak muluk-muluk untuk ngajarin untuk membuat signifikan yang lebih tinggi ya Pak. Iya, Mungkin betul. di proses dulu, di level 7 dulu. Jadi saya pengen guru-guru ini ada perubahan gitu loh Pak. Baik, meningkatkan level 5 ke 7 dan harapan adanya perubahan ya gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa usaha yang Ibu Harasil ingin lakukan untuk meningkatkan atau melakukan perubahan tersebut? Sebenarnya juga udah memikirkannya dari awal ya Pak Oto ya. Mungkin dengan mentoring, dengan melakukan pendampingan individu, face to face dengan guru tersebut, seperti itu. Oke, untuk mentoring atau pendampingan kira-kira selanjutnya begitu ya Bu ya? Iya Pak. Atau ada nggak cara lain yang pernah Ibu lakukan untuk menjadi rekan yang lebih nyaman? Mungkin saya sudah ketemu juga dengan kepala sekolah ya Pak. Jadi saya membicarakannya ini sebelum ketika sudah melakukan mentoring, apalagi yang lebih baiknya lagi. Mungkin saya akan melakukan kayak pelatihan, workshop, kayak gitu, kayak webinar untuk guru-guru dan rekan sejawat. Jadi mereka tuh lebih bisa meningkatkan kompetensinya dalam penyampaian materi gitu Pak. Oh, baik ya. Dari 3 cara yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada mentoring, pendampingan individu, dan juga workshop. Kira-kira menurut Ibu Harasil ini, cara mana yang lebih cepat dan efektif yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin dengan cara mentoring dulu ya Pak Oto. Masuk. Kira-kira nih, untuk melakukan mentoring ini, siapa yang Ibu harapkan atau ajak untuk melakukan kerjasama ini? Yang pertama mungkin kepala sekolah ya Pak Oto, dan kemudian rekan sejawat saya. Oh gitu ya, berarti Ibu Harasil sudah menemukan solusi ya dalam permasalahan ini. Insya Allah saya sudah menemukan solusi nih Pak Oto dari permasalahan saya. Iya, baiklah kalau begitu. Bagaimana perasaan Ibu Harasil setelah kita berbincang? Saya senang sekali nih Pak Oto sudah memberikan permasalahan saya ini, memberikan solusi. Ini saya juga menemukan solusi nih di permasalahan tersebut. Karena Pak Oto sudah menggali permasalahan saya, jadi saya menemukan solusi tersebut. Saya juga senang melihat Ibu Harasil bisa menemukan solusinya. Semoga juga rencana-rencana Ibu itu bisa berjalan ke depannya Bu ya. Amin, terima kasih Pak Oto. Saya juga berharap Bu, hasilnya nanti feedbacknya boleh disampaikan kepada saya supaya saya juga siapa tahu nih di kemudian hari nanti ada saya menemukan permasalahan seperti ini bisa menyelesaikan seperti solusi yang Ibu ini kan nanti. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Oto waktunya. Sama-sama. Saya izin Pak Oto. Iya, silakan Ibu Harasil. Baik, Pak Oto, alhamdulillah ya tadi bersama Bu Harasil sudah melaksanakan coaching gitu ya Pak ya. Jadi sekarang bagaimana perasaannya Pak setelah melaksanakan coaching? Ya, saya rasa senang ya Bu ya. Saya merasa senang karena Ibu Harasil telah menceritakan permasalahan yang beliau alami di sekolahnya, dan saya juga sudah menanggapi dengan baik dan sudah menemukan solusi. Itu Bu. Bagus ya. Jadi kalau sudah menemukan solusi berarti menurut Bapak indikator atau harapan tadi sudah tercapai gitu ya Pak ya? Iya Bu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Harasil tadi tentang apa yang dirasakan, jadi teringat solusinya, sehingga tadi Ibu Harasil menemukan solusinya untuk menghadapi permasalahan yang dialami di sekolahnya. Ya begitu ya Pak. Jadi tadi saya juga memperhatikan saat Bapak dan Bu Harasil melakukan coaching, dan juga saya sudah mencatat hal-hal yang penting. Nah, jadi tadi saya
saya sudah melihat obrolannya sudah sangat cair begitu ya Pak. Terus itu Bu Harasim sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, itu sangat luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching ini Pak? Iya, saat coaching tadi saya sudah berusaha tetap hadir penuh. Kemudian saya sudah aktif mendengarkan permasalahan yang Ibu Harasim sampaikan tadi ya Bu ya. Mungkin yang perlu saya kembangkan nantinya setelah coaching ini, saya akan membuat pertanyaan yang lebih bervariatif lagi gitu Bu. Oh begitu ya, membuat pertanyaan itu untuk menggali solusi ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya dalam kegiatan observasi kegiatan coaching ini. Dan ya, terima kasih juga Bu, saya sampaikan Ibu sudah memantau kegiatan coaching kami tadi. iya, oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Otto. Iya, Selamat sama-sama. siang. Selamat siang Bu.